Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya Diangkat dan sumpah sebagai Presiden seadil-adilnya. Indonesia ya. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua sentiasa bantu, support, dukung juga channel ini. Jutaan terima kasih ucapkan kepada yang baru yang masih belum gabung. Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu gratis aja geng. Okeylah, seperti biasanya As ingin mendoakan buat semua yang menonton video As kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa, yang tak akan pernah putus-putusnya, diberikan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian, diberikan ketenangan, diberikan kesembuhan jika kalian sedang diuji dengan kesakitan, dan diberikan kebahagiaan buat kalian selamanya, insyaAllah, amin. Okeylah, pesanan As buat kalian yang suka channel ini, suka video-video di channel ini, jangan lupa join membership kami, dan jangan lupa juga tekan super thanks ya, okay, biar bikin kami lebih semangat dan dapat memperbaiki video-video kami di kedepannya, insyaAllah. Terima kasih di atas dukungan kalian, hanya Allah yang membalasnya, insyaAllah, amin. Okeylah, hari ini As nak react satu lagi video dari channel Veterindo, berita terbaru Indonesia. Jangan lupa untuk bantu subscribe juga channel ini. Kali ini kita ingin melihat, selama ini kita dibohongin terus deh, ternyata Pak Jokowi sebenarnya kayak gini. Oh, kayak apa? Ingin tahu bagaimana? Yuk ikut As react, yuk. Oke, udah siap semuanya, yuk kita mulai. Bismillah. Saya, Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya Diangkat dan sumpah sebagai Presiden seadil-adilnya. Indonesia ya. Insinyur Haji Joko Widodo atau Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961. Adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala dalam Pemilu Presiden 2014. Dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Pemilu Serentak 2019. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014, didampingi Basuki Cahayapurnama sebagai Wakil Gubernur. Sebelumnya, ia adalah Wali Kota Surakarta atau Solo sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. 2 tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana. Bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak 3 kali ketika dia masih kecil. Tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karir politiknya dimulai dengan menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik. Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda dan bersih, meskipun umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Ditambah lagi hasil survei menunjukkan nama Jokowi terus unggul. Pada awalnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014.
Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden. 3 minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan 2 hari sebelum kampanye. Joko Widodo lahir dari pasangan Notomir Harjo dan Sujiatmi. Ia merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 orang adik perempuan bernama Iit Sriyantini, Idayati, dan Titik Relawati. Ia sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki bernama Joko Lukito, tetapi meninggal saat persalinan. Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono. Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuah desa di Boyolali. Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun. Jokowi kecil telah mengalami pergusuran rumah sebanyak 3 kali. Pergusuran yang dialaminya sebanyak 3 kali pada masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi wali kota Surakarta saat harus menertibkan pemukiman warga. Kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika ia lulus SMP, ia sangat ingin masuk SMA Negeri 1 Surakarta. Namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Jokowi menikah dengan Iriana di Solo tanggal 24 Desember 1986 dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Raka Buming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. Dengan kemampuan akademis yang dimiliki, Jokowi diterima di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi, studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodya Surakarta. Selain kuliah, ia juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala Silvarma. Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun, ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Miono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun, karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990, ia bangkit kembali dengan pinjaman modal 30 juta dari ibunya. Usaha ini membawanya bertemu Michael Romagnan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, Jokowi. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya, yaitu daerah Surakarta. Pada Pilkada Kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan presentasi suara sebesar 36,62%. Setelah terpilih dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan
Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Masya Allah. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, bus batik Solo Trans diperkenalkan. Berbagai kawasan seperti Jalan Selamat Riyadi dan Arsopuro diremajakan. Dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang memanusiakan manusia. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi sebagai wali kota Surakarta dengan suara melebihi 90%. Kemudian pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jokowi diminta secara pribadi oleh Yusuf Kala untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Yusuf Kala meminta dukungan dari Megawati Soekarno Putri yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur, karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan calon gubernur. Sebagai wakilnya, Basuki Cahayapurnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi. Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis. Seperti yang ditunjukkan melalui program belusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Akibatnya Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden. Selama berbulan-bulan, wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April. Namun pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden. Dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Selepas pengumuman ini, IHSG dan rupiah naik nilainya dan dikaitkan dengan sentimen positif investor terhadap berita tersebut. Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Yusuf Kala akan menjadi calon wakil presidennya. Pencalonan tersebut didukung oleh Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Pada hari yang sama, Jokowi dan Yusuf Kala secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua, terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan instruksi presiden atau Impres nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017. Atas prestasinya, oleh majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari 10 tokoh 2008. Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Cahayapurnama atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam 10 tokoh 2006. Atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur, Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI 2012. Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara. Ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya. Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima.
atas kemampuannya mensosialisasikan program-program pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak. Ia diganjar sebagai Marketer of the Year 2012 oleh Marketless Conference 2013. Kita dapat saksikan sesuatu galur perjalanan kehidupan Pak Jokowi dari awalnya sehingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali perjalanan kehidupan Pak Jokowi yang sangat sederhana keluarganya, kehidupan masa kecilnya juga nggak mudah seperti yang kita sangkakan ya. Dia pernah rumahnya juga pernah digusur sebanyak 3 kali, nggak tahu mau tinggal di mana, dan bagaimana dia menyelesaikan ataupun menghabiskan pendidikannya di Fakultas Kehutanan di Universitas Gajah Mada juga. Dari situ kita melihat bagaimana perjalanan Pak Jokowi sehingga bermulanya karier politik yang dimulai dengan menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005. Masya Allah, apabila Pak Jokowi menjadi wali kota Surakarta, banyak sekali perubahan yang berlaku ke atas kota Surakarta itu sendiri. Telah menjadi kota pariwisata, kota budaya, kota batik, dan kota terbersih juga daripada korupsi. Masya Allah, luar biasa sekali pemikiran dan gaya kerja yang dibawakan, budaya kerja yang dibawakan oleh Pak Jokowi ini sehingga dia terpilih untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Dan kita melihat bagaimana Pak Jokowi ini mempunyai nilai kemanusiaan yang sangat-sangat tinggi, bagaimana dia mengangkat pedagang-pedagang kaki lima gitu kan, memberikan tempat yang lebih bagus dan sebagainya, sehingga dia menjadi seorang calon presiden yang sangat-sangat disukai oleh ramai sekali rakyat Indonesia. Dan kita melihat bagaimana perjalanan itu, kepentingan yang diberikan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya bagaimana dia mementingkan tentang pembangunan manusia, atau kita katakan yang dikatakan oleh Pak Jokowi di ujung video tadi, dikata membangun manusia itu adalah investasi Indonesia untuk menghadapi masa depannya. Dan kita tahu bagaimana untuk mendapatkan sebuah Indonesia yang maju, katanya dia harus bangun daripada harus mempersiapkan rakyatnya itu sedari dalam kandungan lagi ya, agar dia menjadi seorang manusia unggul yang bakal mewarisi Indonesia, mewarisi kepemimpinan Indonesia itu, agar Indonesia bisa tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keluarganya serta negara Republik Indonesia itu sendiri. Masya Allah, luar biasa sekali. Suka dan sangat speechless yang melihat kita boleh kata biografi Pak Jokowi ini luar biasa sekali. Dan kita doakan agar pemerintahan di bawah pimpinan Pak Jokowi dan seterusnya oleh pemimpin lainnya itu dapat membawa Indonesia ke satu level yang luar biasa banget. Oke, sampai di sini dulu video reaction untuk kali ini. Kepada kalian nonton bareng sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, pada yang belum subscribe, ayo bantu subscribe. Sampai jumpa lagi insyaallah dalam videonya. Assalamualaikum, semua jaga diri. Dadah.